Dan yang anti dengan pengkhotbah keras itu sama dengan Anda anti para nabi, Anda anti para rasul, Anda anti Yohanes Pembaptis, Anda anti Tuhan Yesus. Mau dengar khotbah yang lucu aja, khotbah yang dongeng aja. Khotbah itu yang nyatakan dosa. Puji Tuhan, saya kali kedua ada di tengah-tengah Bapak Ibu Jemaat BES di Surabaya untuk bisa berbagi berkat melalui firman Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok dari Kupang, NTT. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 66. Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat 66, mari kita baca bagian ini berbalas-balasan, nanti ayat 66 kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Ayat 60 saya terlebih dahulu. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, jemaat 1, 2, 3 kalau ada di layar. Ada? Oh. Ya, 61 jemaat. 1, 2, 3. Kurang kompak ya, tapi tidak apa-apa ya. Tegurannya tanyakan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Karena kalau saudara tidak kompak, baru saya bilang, wah kompak sekali. Itu menipu itu. Kalau tidak kompak ya tidak kompak lah. 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 63 kompak, 23. Roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 65, jemaat. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepada. 66 sama-sama 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bicara tentang salib yang memurnikan pengikut-pengikut Kristus ya. Dan saya 4 kali khotbah di BES ini natsnya lain-lain. Dan khusus bagian yang ini saudara-saudara adalah bagian yang sangat menarik. Di mana ayat 60 mengatakan dengan jelas, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, jadi dulu ikut rame sekali. Tapi satu dan lain hal, proses demi proses, pemurnian demi pemurnian, berujung apa? Banyak yang meninggalkan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau hari-hari ini kita pernah dengar kasus seperti itu atau kisah seperti itu, cerita seperti itu bahwa dulu semangat luar biasa, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Dulu ada di panggung-panggung, dulu ada dalam satu teamwork untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang tidak ada lagi, ya. Bahkan ada mulai dari public figure seperti selebriti, ya. Artis-artis dulu Kristen, bahkan saya di NTT itu dulu banyak tuh. Artis datang sampai pimpin pujian, nyanyi luar biasa. Ayo angkat tangan, ayo lompat, ayo segala macam. Ujung-ujung nonton di televisi dia sudah pindah agama karena dapat laki-laki kaya, laki-laki berduit. Itu semua yang dia pernah ngomong, angkat tangan, tepuk tangan, lompat, menari bagi Yesus. Itu hanya tinggal kenang-kenangan rohani. Faktanya terlalu banyak saya temukan. Makanya kalau
kami mau bikin acara di daerah kami di NTT. Saya bilang pastikan undang pemuji, penyanyi yang kesaksiannya bagus ya. Jangan dia datang, dia heboh di panggung, dia show di panggung. Lalu 2 bulan, 3 bulan kemudian kita nonton di berita, di media. Kawin, cerai, pindah agama dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen kadang-kadang kita ada jengkelnya gitu loh. Kok bisa ya? Dia bikin heboh satu stadion. Dia bikin heboh satu gedung. Dengan nyanyiannya. Tapi gampang banget pindah agama. Jangankan yang bilang selebriti seperti itu. Rohaniwan. Berapa banyak ngaku pendeta. Sekarang bukan pendeta lagi. Ya sudahlah, Indonesia tuh asik-asik aja. Mengatur kebebasan warga negaranya memeluk agama apapun. Tapi yang menjadi soal kadang-kadang yang bikin kami pendeta-pendeta, apalagi saya pendeta juga YouTuber, apologetik. Saya selalu menanggapi orang-orang yang serang Kristen secara bodoh-bodoh. Kalau kau ngomong Kristen apa adanya benar, kami minta terima kasih. Tapi kalau kau ngomong yang tidak ada dasar, kau serang membabi buta, nah di situ kami ada. Saya dan teman-teman pembela iman. Mungkin saudara berkata, iman gak usah dibela Pak. Kata siapa? Baca di mana? Membela iman di situ bukan berarti Tuhan kita lemah, bukan. Sebenarnya gak usah pakai kita, gak usah ada gereja bes, gak usah ada gereja apapun. Tuhan cukup buka langit, dia berteriak sendiri, dia khotbah sendiri bisa. Amin. Tak usah pakai pendeta, tak usah pakai tim praise and worship, tim musik. Cukup pakai malaikat. Natal pertama itu pemuji dari mana? Dari sorga semua. Satu sorga keluar memuji Tuhan. Malaikat mana yang false? Malaikat belum nyanyi, dia baru nongol aja. Kita udah kejang-kejang, apalagi dia buka suara. Amin. Yang khotbah waktu Yesus lahir siapa? Malaikat. Kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Yesus bangkit, siapa yang khotbah? Malaikat, dia telah bangkit. Artinya begini, cukup Tuhan sendiri atau minimal pakai malaikat, selesai. Tetapi kenapa Tuhan pakai kita? Karena memang ada ayatnya untuk membela iman. Saya tunjukkan beberapa data ya. Filipi 1 ayat 7 ya. Filipi 1 ayat 7, Paulus bilang begini, saudara-saudara. Filipi 1 ayat 7, apa itu ya? Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, garis bawahi, maupun pada waktu aku apa? Membela dan meneguhkan berita Injil. Itu ada dasarnya. Jadi bukan asal bunyi ya. Kalau ada pendebat, ada apologet, mereka melakukan itu dengan dasar ayat yang ada. Tidak cukup itu ayat. Masih ada lagi. Tadi Filipi 1 ayat 7, langsung ayat 16-nya. Filipi 1 ayat 16, masih seputaran pembelaan terhadap berita Injil. Dikatakan demikian. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk apa Bapak Ibu? Membela Injil. Jadi membela Injil bukan berarti Allahnya lemah, bukan. Tapi tugas orang Kristen seperti itu. Nah, saya nih kadang-kadang sibuk juga dengan urusan begituan. Apalagi kalau dia bilang dia mantan pendeta, lalu dia ngomong asal bunyi, kutip ayat saja salah. Saya ini mantan pendeta. Menurut Matius pasal 52. Mana ada Matius 52? Matius 28 pasal. Waduh, ngaku-ngaku pendeta lulusan sana. Lebih kacau lagi ada yang bilang saya ini anaknya kardinal. Kardinal tidak kawin. Dari mana lu bisa nongol dari keluarga kardinal? Tapi itu kan bikin jengkel gitu kan saudara-saudara. Dan lebih banyak bohongnya gitu loh. Tapi ada juga yang pendeta betulan, ada juga yang rohaniwan. Silakan pindah, belajar saja kitab suci agama barumu tanpa menghina kitab suci agama lama. That's it, aman. Suka-suka lu.
Sebab ayat yang baru kita baca pun, dulu mereka berbondong-bondong ikut Tuhan. Sekarang rame-rame tinggalkan Tuhan. Anda lihat sini, bahwa orang ikut Tuhan itu ada penyaringannya, ada pemurnian. Termaksud kita semua di ruangan ini. Atau nanti kalau khotbah ini diposting di media, di YouTube. Karena saya akan minta rekamannya kepada tim. Haleluya. Oh iya dong. Harus diseberangkan di YouTube. Yang pertama udah di YouTube. Berapa puluh ribu orang nonton. Di channel saya. Ini juga harus. Sudah jauh-jauh tinggalkan istri, anak, jemaat Tuhan di Kupang. Datang ke kota Surabaya. Oh Surabaya. Baru saya tidak posting, itu ajaib ya. Saudara, orang pada mundur tuh. Nah sekarang kita mau cek and recheck nih. Kenapa mereka mundur? Alasan pertama. Mereka ini disebut murid, ini di luar 12 murid ya. Di 12 murid masih ada masalah satu, tapi kita tinggalkan itu dulu. Kita bahas yang mundur ini dulu. Anda tahu, mereka ini ikut Tuhan motivasinya salah. Motivasinya apa? Saudara tahu latar belakang dari Yohanes 6 tadi. Ini selesai Yesus bikin mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Mungkin jumlahnya bisa 12 ribuan atau mungkin 20 ribu orang menurut sejumlah penafsir. Melihat itulah mereka mulai berbondong-bondong. Mereka rame-rame. Biasa ya orang Indonesia tuh kayak gitu atau di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang asal dengar pendetanya sedang tawarkan atau jualannya mujizat, 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 mujizat. Lihat aja itu gereja penuhnya luar biasa. Orang tidak peduli ini mujizat benar atau palsu. Orang tidak peduli ini ajaran benar atau ajaran palsu. Asal sudah pasang label mujizat langsung penuh tuh. Mujizat itu tidak salah sepanjang kita maknai mujizat adalah jembatan. Mujizat itu antar kita kepada Yesus, aman. Tapi kalau mujizat menjadi tujuan, nanti penyaringan bisa mundur. Saya bicara ini mujizat yang benar loh ya, bukan mujizat yang palsu. Mujizat yang Yesus kerjakan tuh mujizat yang benar. Tapi karena orang-orangnya hanya cari mujizat atau mujizat jadi tujuan, maka lihat aja, penyaringan datang, mundur, 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 mundur. Di BES nggak seru, nggak ada mujizatnya, mundur, mundur, mundur. Kristen model apa kayak begitu? Datang gereja cari mujizat doang. Apa dasarnya bahwa mereka cuma cari mujizat? Yesus yang ngomong loh ya. Yohanes 6 ayat 26. Tuhan Yesus bilang begini. Yohanes 6 ayat 26, perhatikan. Sebelum saya lanjut, ini waktu ini kalau saya lebih sedikit gak apa-apa ya. Angka merah ini cukup mengganggu mata saya ya. Haleluya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus bilang apa? Inilah mereka yang mundur itu. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan tanda-tanda kemesiasan yang mereka lihat. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kenapa ikut Tuhan? Cari roti doang. Banyak orang tuh masuk gereja cari jodoh, dapat jodoh, dia tidak datang gereja lagi. Padahal yang dia cari ini anak pelayanan. Yang ini anak pelayanan juga dibilangin tidak mau taat sih. Ya, lihat orang tuh jangan 1-2 minggu langsung jatuh cinta. Uji dulu. Kau jangan lihat dia nyembah di gereja pegang perut. Begini kau pikir dia dipenuhi Roh Kudus. Belum sarapan tuh. Lapar, haleluya. Iya kan saya banyak orang pelayanan ketemu laki-laki langsung. Kendor dia. Jodoh dari Tuhan tuh bikin kita tambah semangat. Jodoh dari Tuhan tuh bikin kita tambah cari Tuhan. Bukan tambah jauh. Anak muda harus tahu ini. Apalagi kota sebesar Surabaya. Harus dengar ini. Amin. Jadi motivasinya tidak benar. Saya sering tuh doakan orang. Sudah berhasil hilang tuh dari gereja.
Sudah berhasil hilang tuh dari pelayanan. Belum berhasil janjinya selangit. Kalau saya berhasil, kalau proyek itu saya dapat, kalau berkat itu saya dapat, nanti saya akan bantu gereja. Begini. Omong kosong, sudah dapat pergi, tidak kembali-kembali. Teman saya pendeta lain juga punya pengalaman yang sama. Dia curhat pada saya, dia berkata, saya bingung Pak Mel. Kenapa? Ini orang waktu susah kita doain, janjinya macam-macam. Nanti kalau sudah berhasil, hilang. Sudah bangkrut lagi, baru kembali. Sudah bangkrut lagi, baru kembali. Pak Pendeta, saya hancur. Kalau datang ke saya bilang, puji Tuhan. Itu yang saya rindukan supaya kau punya mata dan otak dan hati terbuka. Saudara-saudara, apa motivasi kita cari Tuhan? Apa motivasi kita gereja hari ini? Hanya cari berkat? Jangan. Cari sumbernya. Amin. Cari Yesusnya, bukan berkatnya. Banyak orang dapat berkat lalu tinggalkan Yesus. Saudara masih ingat perumpamaan tentang anak yang bungsu? Seorang bapak punya 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Menggambarkan siapa kasih bungsu itu? Menggambarkan orang berdosa. Dia minta apa kepada bapak? Harta warisan bagian kita mana? Orang Yahudi itu budayanya jelas ya. Warisan dibagi kalau orang tuanya meninggal dulu. Ini orang tua masih hidup. Dia sudah paksa minta warisan. Artinya bagi anak ini dia anggap bapaknya sudah mati sekalipun bapaknya masih hidup. Dan bagi dia apa yang bapaknya miliki lebih penting dari bapak itu sendiri. Kenapa? Karena setelah warisan itu dia dapat, dia tinggalkan bapak. Dia pergi ke negeri yang jauh. Ujung-ujung apa? Hancur. Mana ada orang tinggalkan Tuhan sukses? Tidak ada. Hancur. Dunia bisa menipumu dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Tinggalkan Bapa pasti hancur. Tinggalkan Yesus pasti hancur. Amin. Lihat itu si bungsu tuh. Tinggalkan apa yang terjadi? Hartanya habis. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, melarat miskin kena bencana luar biasa. Mau makan sampai makan makanan babi pun tidak dikasih. Tuan babi itu tidak kasih, babi pun pasti nggak rela. Lu berani makan, kata babi, gor. Haleluya. Itu gambaran apa tuh? Jauh dari Tuhan, ancor nyonyor. Amin Bapak Ibu. Saya bicara apa adanya. Diundang lagi syukur, tidak pun tetap saya bersyukur. Tapi saya harus ngomong ini. Datang ke gereja tuh cari Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Orang yang cuma cari mujizat tidak cari Tuhan. Lihat aja sebentar tidak ada mujizat ngomel-ngomel. Saya kan pernah bilang mungkin ya, saya udah lupa waktu saya diundang pertama kali di sini. Bangsa yang paling banyak lihat mujizat di bawah kolong langit ini itu bangsa Israel. 10 tula mulai dari air menjadi darah sampai kematian anak-anak sulung itu mujizat semua. Ya, belum lagi laut merah atau laut Kolsum terbelah bagi 2. Mereka jalan seperti tanah kering. Belum lagi tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Supaya mereka jangan kepanasan atau kedinginan. Belum lagi mana dari sorga. Belum lagi itu burung puyuh. Datang mereka mau makan daging, mau apa saja. Bapak kasih. Waktu ada mujizat mereka anggap Tuhan ada. Waktu Tuhan proses sedikit. Langsung ngomel-ngomel. Hanya masalah air. Di tempat bernama Masa dan Meribah. Keluaran 17 ayat 7. Kalau salah nanti baru saya balik ayatnya. Coba kasih tunjuk itu dulu. Keluaran 17. Oh betul ternyata ya. Haleluya. Tuhan bela hambanya betul-betul ya. Sebab kalau ini posting malu ini kalau salah ayat. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena apa? Orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan apa? Saudara lihat kalimat, menurut saya ini kalimat kurang ajar dari orang-orang yang hanya cari mujizat tapi tidak cari Tuhan. Mereka bilang apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, ada mujizat. Oh haleluya, puji Tuhan. Bagian Tuhan proses sedikit masalah air. Mereka bilang, Tuhan ini ada di tengah-tengah kita atau tidak?
Padahal Tuhan sedang murnikan, Tuhan sedang latih mereka untuk mengupgrade mereka. Ada saudara di sini begitu? Doamu belum dikabulkan, kau ngomel-ngomel dan berkata, gereja-gereja juga percuma saja, melayani juga percuma saja. Engkau sedang ditipu setan. Tidak ada yang percuma, tidak ada jeripaya dalam Tuhan yang sia-sia. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak ada jeripaya dalam Tuhan sia-sia. Itu yang pertama. Jadi tolong ikut Tuhan, motivasinya benar ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, kenapa mereka mundur? Tidak tahan dengan khotbah keras. Ayat 60 dari Yohanes 6 tadi. Kan mereka yang bilang sendiri, yang mundur-mundur ini ngomong begini. Ayat 60 dari Yohanes pasal 6. Sesudah mendengar semuanya itu, Yesus tidak mau hanya kasih mujizat. Mujizat tidak diimbangi dengan pengajaran yang kuat. Bahaya. Waktu Yesus mau imbangi, mau bikin mereka menjadi seimbang. Supaya antara mujizat dan pengajaran itu seimbang, mereka malah tidak tahan. Dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara lihat di sini. Kenapa mundur? Khotbahnya keras. Yang khotbah keras apa? Tuhan Yesus. Saudara coba lihat nabi mana sih yang khotbahnya lembut-lembut? Tidak ada. Semua khotbah keras. Maka ada orang Kristen yang anti dengan pengkhotbah keras. Itu sama dengan Anda anti para nabi, Anda anti para rasul, Anda anti Yohanes Pembaptis, Anda anti Tuhan Yesus. Mau dengar khotbah yang lucu aja, khotbah yang dongeng aja. Khotbah itu yang nyatakan dosa. Paulus bilang apa kepada Timotius? Dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 2. Paulus bilang begini, perhatikan ayatnya Bapak Ibu terkasih. Orang-orang Surabaya yang diberkati Tuhan. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab apa? Ayat 3. 3 bilang begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Anda lihat saja. Mereka hanya mau dengar yang enak-enak, dongeng-dongeng. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang membuat mereka mundur. Tapi Paulus bilang sama Timotius dan hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, harus pegang prinsip. Orang suka tidak suka, sepanjang itu kita sampaikan kebenaran dengan dasar yang kuat dalam pimpinan Roh Kudus. Selalu back to the Bible, hantam terus. Makanya ayat 5, Paulus bilang sama Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan. Tanda orang dewasa tuh, makanan keras tuh enak. Jangan mau yang bubur terus, bubur sun, bubur saring. Babi rica dong. Yang pedas ya dong, babi rica. Kalau di NTT bilang sei babi dengan sambal luat darah, Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Ratakan meja bergelombang. Oh begitu. Kami di NTT udah biasa makan jagong tuh. Jagong ada 2, ada nama jagong bose, ada namanya jagong katemak. Kalau yang katemak tuh oma-oma saya sarankan menyingkir. Sebab sementara saudara kunyah bingung, kunyah jagong dan kunyah gigi. Karena gigi semua rontok, haleluya. Jadi kekasih Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu jemaat yang masih mau dengar ya. Khotbah-khotbah yang enak, khotbah yang keras, tidak ada masalah. Mau tegur dosa kayak apa kayak, lebih baik Tuhan tegur pakai khotbah daripada Tuhan tegur pakai tumor. Amin. Lebih baik Tuhan tegur pakai firman daripada dia tegur pakai bangkrut. Lebih baik, saudara, siapa jamin saudara tidak bisa bangkrut? Ayub tuh salah apa? Dalam 1 hari Tuhan ambil semua. Tidak ada harta saudara dan saya yang kekal. Dalam 1 hari kalau dia mau ambil. Anak 10 orang mati sekaligus. Tapi anak Tuhan seperti Ayub bilang apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan mau jadi orang-orang yang dengar yang enak-enak saja. Zaman Yesaya juga tuh, saya ingat di Yesaya 30 mulai ayat 9 ya. Kan zaman itu belum ada khotbah, khotbah berupa mimpi, penglihatan, menilik dan lain sebagainya. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. 10. Yang mengatakan kepada para tukang tilik. Maksudnya hamba-hamba Tuhan yang menilik firman dari Allah. Jangan menilik. Dan kepada para pelihat. Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Mereka minta yang manis-manis. Lalu ayatnya yang ke-11. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Jadi khotbah itu yang enak-enak dong. Ya. Makanya apalagi kalau pendetanya pelawak, lucu, penuh gereja. Tapi pulang tidak berubah. Istri tetap jadi istri pemberontak yang tidak taat suami. Suami satu kata dia 1000 kata. Sampai suami bingung. Yang Herodes di rumah kita ini siapa? Aku atau mama? Ternyata mama lebih jahat dari papa. Haleluya. Kalau mama yang baik dengar firman, hati lembut, tahu menempatkan diri. Ibu tuh katanya secara psikologi ada yang mengatakan satu hari itu harus kasih keluar sekian puluh ribu kata. Mungkin 21 ribu kah? Tapi kalau sudah di jam roh itu kata-kata tuh kasih keluar di jam doa. Amin. Masuk kamar kunci doa bicara sama Tuhan. Sehingga sudah tidak ada bahan ngomel-ngomel, tidak ada bahan sungut-sungut, tidak ada bahan marah-marah suami. Syukur-syukur kan suami bertobat, suami tidak bertobat. Dia bilang saya cari di luar. Kan banyak suami begitu. Saya tanya kenapa selingkuh Pak? Aduh saya tidak tahan dengan istri saya. Kalau di diskotik tuh mbak-mbaknya lembut sekali. Panggil kita juga hormat, penuh cinta. Mas. Tapi di rumah nih darah Yesus berkuasa. Dia cara panggilnya kayak guntur kilat di bulan Februari. Ya, kasarnya minta ampun. Tapi berharap suami bertobat. Ibu, suami tidak bertobat dari banyaknya kata-katamu. Suami bertobat dari kehidupan doamu dan perubahan hidupmu. Karena engkau memberi diri untuk Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan melalui firman dan rohnya. Amin. Jadi saudara-saudara firman yang datang kepada kita terima saja. Sepanjang itu buktinya jelas. Makanya kenapa saya dan beberapa teman pendeta kami punya prinsip. Khotbah itu supaya orang jangan marah tunjukkan ayat. Kalau sampai dia marah pun dia marah Tuhan Allah. Repot amat. Saudara marah Tuhan tuh. Dan kalau marah Tuhan nanti baru lu lihat bagianmu. Mau lihat ayatnya? Tolong tunjukkan dulu Pak Zakaria pasal 7. Mulai ayat 11, buat orang-orang yang suka menolak firman, mau yang enak-enak saja, yang tidak enak mereka tolak, mereka bikin tuli diri. Ayat ini berkata demikian, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau sudah datang murka begini saudara mau lari kemana? Saya pernah ketemu orang, Tuhan izinkan sakit sampai dokter angkat tangan. Dokter bilang kami sudah periksa, kami tidak tahu sakit apa. Tapi dia tambah pucat, tambah kurus seperti darahnya disedot kuntilanak gitu loh. Medis angkat tangan, kita tidak tahu ini sakit apa. Uang habis, pindah dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara. Pindah ke luar negeri, cari rumah sakit mahal. Apes tidak sembuh. Kalau sudah begini mau lari kemana? Lari ke dokter, dokter angkat tangan. Lari ke dukun bukannya sembuh tapi tambah parah. Lari ke keluarga, keluarga juga sudah bosan. Lari kemana? Mau lari ke Tuhan. Nanti Tuhan bilang begini. Itu ayat 12 kan. Ayat 13-nya. Tuhan bilang begini.
Saya harap ini jangan terjadi. Makanya supaya jangan terjadi, jangan tolak firman ya. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Waktu Tuhan panggil engkau tolak. Sekarang engkau panggil Tuhan bilang oh tidak. Dulu saya panggil kau, kau tidak mau. Saya panggil kau untuk bertobat, kau tolak. Saya panggil kau untuk pelayanan, kau tolak. Saya panggil engkau untuk menabur bagi orang susah, kau tolak. Saya panggil engkau bantu gereja, engkau tolak. Dengan alasan masih muda, masih sibuk, masih segala macam. Bagian kau sudah susah, kau panggil Tuhan. Tuhan bilang ingat dulu tuh, hei, saya panggil kau, kau tolak. Sekarang enak-enak lu main panggil-panggil. Lu mau pakai pendeta A, B, C, D. Pendeta top di dunia maupun di Indonesia. Tuhan bilang aku tidak dengar kau. Amin. Ini contoh khotbah keras. Saya tidak bisa jaga perasaan keluarga besar BES supaya diundang lagi. Tidak ada di sejarah hidup pelayanan saya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Di mana saja undang saya pasti nyatakan apa adanya. Amin, kekasih Allah. Saudara murid yang bagaimana? Dengar firman keras tetap berkata, aku maju Tuhan. Atau bilang, wah parah juga nih. Saudara mundur, sorga tidak rugi. Saudara dengar ini. Saudara mundur, sorga tidak rugi. Kata siapa sorga mengemis sama kita? Kalau kita mundur, aduh gak ada lu, sorga gak rame. Mana ada itu? Sembarang aja, justru ada lu nih sorga kacau, lebih baik kau keluar. Sorry saya harus ngomong. Saudara tahu, waktu mereka mundur, Tuhan Yesus bilang apa sama Petrus dan kawan-kawan? Mereka mundur di ayat 66 ya. 67-nya Tuhan bilang begini, sama yang masih tinggal. 67, dengar ini. 67, Yohanes 6 ayat 67. 66 kan mereka mundur. Sekalian 66 deh supaya jemaat tahu ini urut-urutannya pas. 66 dulu. Mulai dari waktu itu kan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Alasan sudah dua ya. Motivasi salah, yang kedua tidak tahan dengar khotbah keras. Dan yang berikut setelah mereka mundur, bukannya Tuhan bujuk mereka, nggak ada urusan. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Hah? Lu jangan pikir Tuhan susah lu. Amin. Saudara percaya Tuhan bisa pakai binatang untuk melayani? Yang antar roti dan daging kasih Elia siapa? Burung gagak. Yunus lari yang telan siapa? Ikan besar. Yang togor Bileam apa? Keledai. Kalau tidak ada lagi yang melayani di BES, Tuhan bisa pakai kambing jadi singers. Ini contoh saja ya. Pemusik jerapah semua. Hah? Penerima tamu unta semua. Bisa nggak? Bisa. Yesus masuk Yerusalem. Yesus masuk Yerusalem. Semua taruh daun, kain, segala macam menunggangi keledai. Yesus disorak-sorai ya toh. Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Rohaniwan iri hati itu berkata, tegur mereka dulu Yesus. Yesus bilang, mereka diam, batu-batu bersorak-sorak. Amin. Bisa tidak Tuhan ciptakan batu atau ini kursi kosong menyanyi? Lompat-lompat. Saudara belum lari, saya lari duluan. Kalau sampai itu terjadi. Jadi kalau Tuhan masih pakai kita, ikut aja. Ya, jangan bikin diri di pelayanan seperti orang paling penting. Seolah-olah tanpa kita gereja sunyi. Kata siapa tahu diri kita dari mana? Kita manusia lemah yang ada limitnya. Kita semua ini akan mati. Jadi sebelum mati, hidup ini kesempatan. Amin. Gejala-gejala tidak diundang ini. Tapi tidak apa-apa lah, inilah karakter saya. Saya dari matahari muncul. Indonesia Timur, haleluya. Tapi orang Surabaya juga otak sama, Jawa Timur keras juga sama. Udahlah. Amin saudara. Saya sudah latih menghalus-haluskan khotbah seperti beberapa pendeta. Shalom saudara-saudara. Kita percaya ada berkat, bisa. Tapi kok jadi kayak orang gila saya di mimbar. Gak cocok saya. Kalau kita melihat kebenaran itu loh. Saya tidak bisa. Saya sudah coba. Saya selesai khotbah ada jemaat bilang, Bapak kayak orang aneh di mimbar. Kembali ke asli aja. Oke. Haleluya.
Jadi yang suka puji Tuhan, tidak suka nanti berasa sendiri akibatnya. Karena Anda tidak tolak saya tuh. Anda tolak firman. Amin, kekasih Allah. Iyo, jadi mereka pergi, Tuhan bilang, Petrus kau tidak jalan juga. Akhirnya Petrus, tidak, saya tidak mungkin jalan. Nah keren tuh Petrus. Jatuh bangun tetap dalam Tuhan. Jatuh bangkit lagi, begitu bukan lari. Tinggalkan Yesus. Yang ketiga dan terakhir, kan saya lihat beberapa wajah tidak bersahabat, tidak apa-apa. Pembalasan adalah hak Tuhan, haleluya. Ayat 64-65 dari Yohanes 6. Ya, perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu terkasih. Yesus bilang begini, ini kenapa? Penyebab terakhir nih. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, itu masalahnya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya? Ini poinnya, 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara, yang membuat orang-orang itu mundur karena memang mereka bukan orang pilihan. Jadi kita ikut Tuhan, tiba-tiba mundur. Nah, saudara sudah tahu siapa saudara selama ini. Kamu hanya bikin rame di gereja, tapi kami bukan orang pilihan. Orang pilihan itu setia sampai mati. Ini orang-orang mundur, langsung Yesus bilang, iya mereka kan tidak dikaruniakan. Saudara tahu, kalau orang yang dikaruniakan, keselamatannya tuh Tuhan yang pegang, tidak mungkin hilang. Tuhan kontraskan antara yang bukan domba dan yang domba. Yohanes 10 ayat 26, ini yang bukan domba. Yesus bilang begini, kepada yang bukan domba. Yohanes 10 ayat 26, saya sudah mau selesai. Tetapi kamu tidak percaya. Kenapa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini waktu Yesus khotbah orang-orang Yahudi tidak percaya. Yesus bilang kamu ini tidak percaya karena memang kamu bukan orang pilihan. Kamu bukan domba-domba milik Kristus. Lalu buat yang domba-domba milik Kristus beda tuh 27. Perhatikan ini domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu domba, tidak dipaksa-paksa pun ikut. Jangan mau ke gereja aja, suami bangunin susah setengah mati, istri bangunin susah setengah mati. Alasannya banyak luar biasa. Tapi saya percaya yang ada di gereja ini orang-orang yang luar biasa. Beri dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ada orang mau ke gereja aja kita dorong sana, dorong sini. Akhirnya dorong ke jurang. Biar rasa sekalian. 28 ya. 28 perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, kata Tuhan, bukan kata ketua sinode, kata gembala sidang atau worship leader atau pengkhotbah, bukan. Kata Tuhan Yesus sendiri maka dapat dipercaya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dari tangan siapa? Tangan Yesus. Tidak cukup tangan Yesus. 29 dia tambah lagi satu tangan. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu dengar. Kalau tangan Yesus dengan tangan Bapa yang pegang kita. Saya tanya kira-kira siapa yang mau ganggu gugat kita? Masalah apa? Tidak ada. Makanya ada ayat yang begini. Roma 8 mulai ayat 35 ya. Roma 8 ayat 35 Tuhan bilang begini. Melalui Paulus. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 37. Langsung 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Makanya kalau kita nyanyi lagu lebih dari pemenang harus tahu konteksnya. Itu menderita tapi tidak mundur, itu pemenang. 38.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39 sama-sama 23, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, haleluya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kalau orang sudah dikaruniakan, masalah-masalah itu tidak akan memisahkan dia dari kasih Tuhan. Sakit penyakit tidak akan memisahkan dia dari kasih Tuhan. Omongan orang tidak akan memisahkan dia dari kasih Tuhan. Salah paham dalam pelayanan itu biasa. Kita manusia semua kok. Jangan gara-gara salah paham langsung, oh saya nggak mau melayani lagi. Kalau ada dia saya nggak mau. Nggak bisa begitu. Dia manusia biasa. Dia butuh ditolong. Amin. Maka gereja BES Surabaya akan lebih maju. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita semua. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Mari kita berdiri untuk menaikkan syukur pujian kita kepada Yesus. Sebab dia kebenaran kita. Dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Haleluya.